Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya dalam program Relemen, Renungan 5 Menit. Renungan hari ini mengenai pengendalian diri, self-control. Setiap kita mungkin pernah tanpa kita sadari atau kita duga, kita emosi, marah-marah yang meluap. Bahkan kita mungkin ketawa tanpa kita bisa kendalikan. Atau kita menangis begitu rupa sehingga kita lupa siapa diri kita di hadapan Tuhan dan sesama. Mari coba kita ingat-ingat apa yang membuat kita itu lepas kontrol. Padahal kita tahu seharusnya kita dimampukan untuk mengelola hati kita, mengelola kehendak kita, mengelola pikiran kita. Tetapi kita bisa lepas kontrol. Mengeluarkan kata-kata yang kasar, yang melukai, bahkan membuat orang lain itu betul-betul tersudutkan atau tersakiti oleh kita sendiri. Masih ingat apa yang terjadi pada diri Bapak Ibu Saudara ketika berelasi dengan keluarga, teman, kolega atau orang lain? Pernahkah kita memikirkan ulang mengapa kata-kata saya, kalimat-kalimat saya, pernyataan-pernyataan saya itu justru bukan membangun, membawa orang kepada Tuhan, membawa damai sejahtera, terus itu membuat orang lain itu jauh dari Tuhan karena kita tidak memilih kata-kata yang tepat, kata-kata yang baik, kata-kata yang benar untuk merespon keadaan, situasi yang ada. Bukankah seharusnya kita sebagai anak Tuhan yang diberikan kekuatan oleh Roh Kudus, yang belajar firman Tuhan, kita dapat menjadikan kebenaran itu menjadi perbendarahan di hati kita, lalu kata-kata yang baik, benar, suci, adil itu menjadi dorongan, tuntunan untuk kita mengeluarkannya dengan benar, dengan tepat, proporsional. Namun kita seringkali tidak mau menggunakannya. Kita terburu-buru mengungkapkannya. Dalam mengambil keputusan saja pun seringkali kita tergesa-gesa. Seolah-olah kita yang dapat mengontrol waktu, mengontrol situasi. Kata kuncinya self-control. Bagaimana kita bisa self-control? Yaitu sederhananya kita mau submit total kepada Tuhan. Kita mau betul-betul sepenuhnya dikendalikan oleh Tuhan. Pikiran, kehendak, afeksi kita. Jangan kita menguasai diri kita sendiri. Tidak mungkin karena kita rapuh. Roh Kuduslah yang menolong kita untuk bisa membuat kita itu terkontrol. Kalau sudah api itu mengeluarkan sesuatu kekuatan yang besar di lidah kita harus self-control. Sangkal diri, pikul salib, itu adalah satu dorongan untuk kita bisa ingat akan cinta kasih Tuhan kepada kita. Kalau kita mau self-control, ingatlah cinta kasih Tuhan kepada kita. Ingatlah kebaikan Tuhan kepada kita. Ingatlah kemurahan hati Tuhan kepada kita. Jangan ingat apa yang kita miliki, kita punya, kita dapatkan, atau yang kita lakukan. Pasti kita bisa jengkel, kesal, tidak suka, melihat situasi, kondisi yang begitu rupa yang menekan perasaan kita. Tetapi kalau kita betul-betul bersandar kepada Tuhan, maka Dia dengan lemah lembut memberikan arahan kepada kita melalui firman. Kita baca saja di dalam Ibrani pasal 13 ayat 1 bahwa kita harusnya mengusahakan persaudaraan. Bahkan dalam Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai 12, jangan biarkan api kecil itu membakar hutan yang besar itu. Jangan biarkan lidah kita yang kecil ini menjadi konflik yang besar di dalam kehidupan kita. Mari pakai lidah kita, kehidupan kita menjadi berkat bagi orang lain. Nah, ini namanya self-control. Jadi bagaimana kita bisa menahan diri kita? Yang pertama adalah mari kita memberikan diri kita sepenuhnya di bawah kendali Tuhan. Tiap hari isi hati kita dengan kebenaran. Tiap hari kita bisa mencari waktu untuk merenungkan diri di hadapan Tuhan. Ada waktu-waktu khusus yang kita berikan kepada Tuhan untuk kita mendapatkan energi, power untuk mengendalikan diri. Mari kita tampilkan itu dalam keseharian kita. Kita tekun melakukannya. Kita mungkin bisa jatuh bangun, tetapi ketika kita berada di dalam proses itu, Tuhan pasti memberikan kita way out-nya, jalan keluarnya, solusinya. Agar kita punya satu kekuatan self-control yang datangnya dari Tuhan. Jangan andalkan diri sendiri waktu kita menyelesaikan persoalan apapun, dari yang paling sederhana pun, soal makan apa, minum apa hari ini, atau soal masalah yang paling rumit sekalipun, soal besok mau kerja apa, dapatkan rupiah berapa. Mari kita kendalikan dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Jangan pikir dengan kita itu sudah merancang, itu pasti yang terbaik. Ingat, rancangan Tuhan lah, rancangan damai sejahtera bagi kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, kita betul-betul memohon, Tuhan, kendalikanlah diriku, supaya aku bisa menikmati damai, sejahtera, dan sukacitamu. Kiranya renungan singkat ini mendorong, menuntun, membimbing kita masing-masing untuk semakin self-control, mengendalikan diri dalam bersikap, bertutur kata,
dan dalam melakukan apapun. Tuhan selalu beserta dengan kita. Amin.